Anda kembali menyaksikan Jurnal Nusantara. Saudara, pesta kesenian Bali ke-48 tahun di tahun 2026 kembali digelar dan menggelar pertunjukan seni dan pameran UMKM. Melibatkan ribuan seniman lokal, ajang selama sebulan ini menjadi wadah utama pelestarian budaya dan ekonomi kreatif Bali. Saudara, Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 resmi digelar di Taman Budaya Art Center Denpasar yang dimulai sejak 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Selama hampir sebulan, masyarakat disuguhkan beragam rangkaian kegiatan yang menampilkan kekayaan seni dan budaya Bali, sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi para seniman dan pelaku ekonomi kreatif. Berbagai pertunjukan seni budaya dari kabupaten kota di Bali ditampilkan untuk menjadi pertunjukan seni. Tahun 2026 ini Pesta Kesenian Bali melibatkan hampir 24.000 seniman dari seluruh kabupaten kota di Bali, serta 172 UMKM lokal yang menjual berbagai produk kerajinan dan kuliner. Beragam kegiatan dihadirkan mulai dari pet aya atau pawai pembukaan, Reka Sadana atau pagelaran seni, Wimbakara atau lomba, Utsawa, pagelaran kriya, perbincangan budaya, hingga sajian kuliner tradisional. Salah satu stan yang menyita perhatian pengunjung adalah stan pengrajin songket khas Karangasem, kerajinan plat besi hingga stand UMKM untuk seniman disabilitas. Berbeda dengan pameran pada umumnya, peserta UMKM yang berjualan di PKB merupakan perajin yang memproduksi sendiri karyanya, sehingga produk yang ditampilkan mengedepankan keaslian dan kualitas kerajinan lokal. Tak hanya menampilkan kesenian dari Bali, Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini juga menghadirkan pagelaran seni dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya penampilan seni musik dan tari khas Indramayu, Jawa Barat, yang berhasil memikat antusiasme penonton melalui keunikan gerak dan irama tradisionalnya. Selain pagelaran seni domestik, ada juga kesenian luar negeri yang ditampilkan, misalnya penampilan tari dari Korea Selatan yang sangat menarik perhatian pengunjung. Selain menikmati pertunjukan seni, pengunjung juga memadati kawasan kuliner yang menyajikan beragam hidangan khas Bali. Melalui Pesta Kesenian Bali, pelestarian seni dan budaya diharapkan terus berlanjut sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku seni dan UMKM lokal. Putu Farah, Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Hampir sebulan penuh Pesta Kesenian Bali ke-48 sukses digelar. Event ini menjadi panggung bagi ribuan seniman sekaligus motor ekonomi ratusan UMKM lokal. Lalu bagaimana hasil evaluasi dan dampak nyatanya bagi masyarakat? Kita akan langsung membahasnya bersama Kadis Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana. Selamat pagi Pak Ida Bagus, terima kasih telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Dan terkait dengan PKB 2026 Pak Ida, ini sudah berlangsung hampir sebulan. Lantas bagaimana evaluasinya, kemeriahannya dan juga yang menjadi daya tarik utama dari PKB tahun ini? Baik, selamat pagi Mbak Clara. Pertama kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026 ini. Ya tentunya ini merupakan pestanya rakyat Bali. Jadi mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong datang ke Taman Budaya untuk menyaksikan suguhan-suguhan tarian-tarian seni yang ditampilkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Ya tentunya dalam perjalanan ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Ya tentunya kita juga kegiatan ini kita laksanakan mengacu evaluasi pada tahun lalu. Jadi untuk tahun ini yang perlu kita evaluasi adalah satu berkaitan dengan pengaturan jadwal. Jadi jadwal yang kita tetapkan sekarang ini di luar dugaan kita. Ternyata animo masyarakat di dalam menonton sajian seni itu
yang dulunya agak kurang penontonnya sekarang bertambah, artinya luar biasa banyaknya, sehingga kita prediksi hari-hari tertentu akan terjadi kemacetan lalu lintas. Ternyata akhirnya sekarang setiap hari. Jadi itu perlu kita evaluasi bagaimana kita lebih cermat di dalam mengatur jadwal, kemudian juga berkaitan dengan koordinasi baik dengan pihak perhubungan, kepolisian yang akan mengatur lalu lintas di sepanjang jalan menuju kawasan Taman Budaya sebagai tempat pementasan kegiatan-kegiatan pesta kesenian Bali. Baik, antusiasme masyarakat. Baik, Pak Ida, antusiasme masyarakat ini terlihat sangat tinggi begitu ya untuk mengikuti PKB tahun 2026. Lalu kemudian Bapak, apa yang menjadi daya tarik utama tadi sebelum kita mulai berdialog? Sempat terlihat ini banyak sekali tarian menarik. Apa kemudian tarian spesial yang dihadirkan di PKB 2026? Kalau kita lihat tarian spesial, semua spesial. Karena masyarakat Bali sangat menghargai budayanya. Di masing-masing kabupaten kota punya ciri khas budaya tersendiri, sehingga masyarakat itu selalu ingin tahu, ingin bagaimana ciri khas daripada seni-seni yang akan ditampilkan oleh kabupaten. Nah, itu yang merupakan salah satu daya tarik bagaimana masyarakat begitu tumpah ruah datang ke pesta kesenian Bali. Nah, jadi walaupun seni itu ada di kabupaten lain dari wilayahnya, tapi mereka merasa memiliki bahwa itu adalah budaya Bali yang perlu dilestarikan. Jadi mereka sangat peduli dengan budaya Bali itu. Baik Pak Ida, bagus. Tadi disebutkan setiap wilayah menampilkan tarian ciri khas masing-masing wilayahnya di acara PKB 2026. Dan melihat keterlibatan dari 24.000 seniman dan juga ratusan UMKM. Lantas Pak Ida, bagus, ini bagaimana PKB tahun 2026 dapat mendongkrak ekonomi masyarakat lokal? Terima kasih. Ya, tentunya kita juga berkaitan dengan UMKM. Kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi Provinsi Bali. Jadi mereka yang mengkurasi para pedagang yang berhak untuk mengikuti perhelatan Pesta Kesenian Bali ini. Jadi khususnya kuliner-kuliner yang bisa berjualan di sana, tentunya juga kuliner berciri khas Bali. Dan juga dia juga bercirikan kuliner khas dari kabupaten kota. Jadi kita juga setiap hari dari Dinas Pariwisata juga melakukan promosi. Kemudian juga dari Dinas Koperasi setiap penutupan PKB malam jam 11 sampai jam setengah 12 malam itu mereka selalu mengadakan koordinasi dengan para pedagang. Berapa dapat berjualan, kemudian apa kendala-kendala yang mereka hadapi berkaitan dengan melayani masyarakat yang hadir pada Pesta Kesenian Bali ini. Baik, tidak hanya memberikan wadah bagi seniman, namun juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk terus mensejahterakan masyarakat Bali. Terima kasih Pak Ida Bagus atas waktunya di Jurnal Nusantara pagi ini. Sehat selalu Bapak. Astungkaro sehat.